Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini kita selalu meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini pula kita selalu meningkatkan kualitas nilai tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin menghitung nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, walaupun jari tangan dan jari kaki kita dikumpulkan hanya untuk menghitung nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, insyaallah tidak akan cukup dari saking banyaknya Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita semuanya. Lebih-lebih Allah masih memberikan nikmat, kesempatan, kesehatan, kekuatan pada kita semuanya, sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momentum yang sangat luar biasa, dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Ini merupakan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya momentum saat ini berbeda dengan momentum Ramadan pada tahun-tahun kemarin. Kalau 2 tahun kemarin kita diberikan dengan bulan Ramadan bersamaan dengan kondisi pandemi. Saat ini alhamdulillah walaupun masih kondisi pandemi, tapi sudah alhamdulillah sudah luar biasa dan sudah diizinkan oleh pemerintah kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih berjamaah, sehingga kita mencoba, mari kita senantiasa selalu semangat untuk memompa urat nadi kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok pembaharu, sosok revolusioner yang telah mendidik kita, mempelajari kita sehingga kita kenal ad-dinul Islam yang sangat saya cintai dan sangat kita banggakan ini. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu keutamaan kita bagaimana kita mampu membaca Al-Qur'an
apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita telah dipelajari kemarin waktu bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan pemanasan, bulan persiapan. Apa yang perlu kita siapkan, terutama bagaimana menata hati kita, terutama menata mental kita, fisik kita, performan kita. Nah, ini yang terpenting. Sehingga kalau kita melihat kisah-kisah ulama terdahulu, beliau adalah ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu bisa sehari hatam 3 kali para jamaah. Karena sudah terbiasa sebelum masuk bulan Ramadan. Ternyata di dalam Al-Quran ini ada sebuah keutamaan yang sangat luar biasa pada kita semuanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Subhanallah. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi sama para jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini sebagai rambu-rambu hidup kita. Contoh kecil saja, begitu kita di perjalanan, di jalan raya katakanlah, kita ini tidak pernah taat terhadap rambu-rambu, lampu merah, kuning, hijau, ya sudah, nanti bisa-bisa kita kecelakaan di jalan raya. Sama, kalau kita sudah jauh dengan Al-Quran, tidak dijadikan hudal linnas, tidak dijadikan bayinat dan furqan, itu sudah, maka kita ini sudah tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil itu. Oleh sebab itu para jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bagaimana kita ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ini yang terpenting pada jamaah. Kemudian selain sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran ini juga sebagai obat. Subhanallah, luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Luar biasa. Jadi kalau kita ini dalam kondisi kita merasa kesakitan, ya, kemudian bacakan suatu potongan ayat Al-Quran, kemudian dipegangkan kepada yang sakit, ya, itu dengan izin Allah bisa menyebabkan sebuah kesembuhan. Tapi bagaimana cara membacanya? Dengan membacanya yang sungguh-sungguh yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau cuman mengharap suatu kesembuhan tetapi kita membacanya tidak bersungguh-sungguh, ya sudah. Bagaimana dengan baca sungguh-sungguh? Kita bacanya istiqomah. Misalnya kalau kita ingin hatam 1 hari 1 juz, jadi 30 hari kita hatam Quran. Atau misalnya, ya, kita nanti bisa hatam 2 kali, ya. Jadi 1 hari bisa 2 juz, boleh, ya. Di pertengahan nanti hatam sekali, kemudian di akhir nanti hatam sekali lagi, bisa 2 kali, monggo. Tergantung bagaimana longgar kita, kesungguhan kita, supaya istiqomah.
Jangan sampai hari pertama 1 juz, hari kedua, ketiga tidak ada, baru di pertengahan pas nuzulul Quran ya, 17 Ramadan baru menghatamkan lagi 2 juz lagi. Ya, itu kurang istiqomah para jamaah. Jadi mungkin disempatkan setelah berbuka, kemudian adzan maghrib ya, sholat maghrib ya, kemudian setelah berbuka dan sholat maghrib itu kita disempatkan sebelum masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Monggo. Jadi di sela-sela waktu itu bisa, supaya bisa menjadi obat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini dapat menenteramkan hati kita, subhanallah. Jadi kalau hati kita mungkin kondisi galau ya, apalagi kalau ibu-ibu misalnya sudah tanggal 25 ke atas gitu ya, larikan dengan membaca Al-Quran. Guyon ya ibu-ibu ya, seperti itu. Jadi kalau merasa kita ini belum damai atau ada kondisi apapun, mungkin larikan pada Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatma'innu qulubuh. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah maka hati kita bisa menjadi tentram. Subhanallah. Para jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa, apalagi di bulan Ramadan ini, senantiasa kita dekat dengan Al-Quran, apalagi sampai mengkajinya ya, apalagi sampai ikut dengan belajar tafsirnya, arti perkata atau terjemahannya. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau tadarus ya, kepingin kita betul-betul istiqomah, ada salah satu ya yang memimpin itu kemudian minimal bisa mengartikan perkata atau bisa memaknai perkata. Kan banyak sekarang Al-Quran itu, banyak sekali merek-merek Al-Quran itu yang sekarang sudah menerbitkan ada terjemahan perkata lengkap dengan bacaan ilmu tajwidnya. Subhanallah, luar biasa ya. Apalagi saat ini sudah dilengkapi dengan Android ya, aplikasi-aplikasi bisa dimasukkan dan bisa belajar. Kemudian yang keempat, ternyata para hafidzul Quran ini ada sebuah jaminan yang sangat luar biasa kelak nanti di akhirat terhadap kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Subhanallah ya. Itulah kalau anak-anak kita ya, karena kita masih belum terlambat, mari kita kondisikan terhadap putra-putri kita, terutama dalam memilih pendidikan. Carilah, arahkan pendidikan putra-putri kita yang seimbang. Sekarang banyak sekolah-sekolah ini apalagi sudah dilengkapi dengan ilmu Al-Qur'annya atau tahfidz Qur'annya. Subhanallah ya, banyak sekali saat ini sekolah-sekolah kita, khususnya di persyarikatan kita ini sudah banyak. Tinggal memilih kita sebagai kedua orang tua untuk mengarahkan dan mengkondisikan putra-putri kita supaya anak kita betul-betul menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini bisa dijadikan dan bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Lebih-lebih momentum Ramadan 1443 Hijriah ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah petunjuk bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita ini nanti kelak begitu sudah tuntas dengan siam Ramadan ini, betul-betul Allah menjamin pada kita menjadi la'allakum tattaqun. Aku laqul hadza wastaghfiru lakum innawal ghafurur rahim. Mohon maaf bila kekurangan, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.